Setan dalam cermin. Sebagian besar manusia, khususnya para wanita, memang sering mencemaskan penampilan dan selalu ingin terlihat sempurna di hadapan orang lain. Maka wajar jika dalam keseharian para wanita suka memeriksa penampilannya sendiri dalam cermin. Untuk itu, cermin jelas sangat dibutuhkan semua wanita di seluruh dunia, dan wanita adalah kalangan yang paling sering membawa cermin kemanapun ia pergi. Namun di balik itu, terdapat beberapa hal yang paling ditakuti para wanita ketika bercermin. Yang pertama, wanita takut melihat jerawat yang tumbuh di wajahnya ketika melihat cermin. Hal ini biasanya terjadi pada para remaja puber karena hormon mereka sangat kuat sehingga menimbulkan jerawat. Berikutnya, para wanita tentu takut melihat keriput di wajahnya. Hal ini sering terjadi pada wanita yang sudah berusia lebih dewasa sekitar 20 tahun ke atas. Dan hal yang terakhir yang ditakuti para wanita ketika bercermin adalah melihat muka kusam dan hitam. Ketakutan wanita akan hal yang satu ini sangatlah lazim terjadi, apalagi pada wanita Indonesia yang notabene-nya berkulit kuning langsam. Sedangkan yang diinginkan adalah kulit putih. Meski begitu, ketiga hal inilah yang menyebabkan para wanita selalu ingin bercermin. Lalu apa yang dimaksud dengan setan dalam cermin? Pemirsa beriman, ketika bercermin, para wanita akan mulai menghayal hal ini dan itu, dan pada saat itulah setan mulai membisikkan para wanita dengan bisikan-bisikan yang menyenangkan yang akan diikuti para wanita. Seperti betapa cantiknya jika pipiku merah merona, sehingga para wanita akan menambahkan make up perona pipi pada wajahnya. Seperti juga ketika setan membisiki para wanita bahwa kelopak matanya terlihat sipit, sehingga para wanita akan merubah kelopak matanya agar sedikit lebih lebar dan membuat dirinya menjadi pusat perhatian para pria. Bukan hanya dari segi wajah, namun ketidakpuasan seperti ini juga terbersit saat melihat postur tubuh. Seperti pada wanita yang sebenarnya sudah langsing, namun setan membisikinya bahwa tubuhnya belum proporsional atau kurang langsing, sehingga para wanita mencoba berbagai cara untuk membuat tubuhnya selangsing mungkin, baik dengan cara alami maupun cara instan melalui suntik pelangsing. Jika hal yang diharapkan ketika bercermin hari ini sudah didapatkan, namun keesokan harinya, maka akan ada lagi hal yang menurutnya mengganjal dari penampilannya, seperti bentuk hidung ataupun yang lainnya. Sehingga para wanita akan berusaha untuk merombak bentuk hidung seperti yang diinginkannya, walaupun harus dengan jalan operasi plastik. Pemirsa, hal seperti inilah yang membuat anggapan ada setan dalam cermin. Ketika para wanita banyak menggunakan kaca untuk bercermin, maka disitulah kita akan melihat diri kita, dan ketika itulah setan akan membisikkan hal-hal buruk yang sebenarnya tidak ada pada tubuh kita. Dan dengan begitu, manusia akan menganggap bahwa tubuh yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya tidaklah sempurna. Padahal dalam hal ini telah dikatakan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 95:4. Untuk itu, kita sebagai seorang mukmin dianjurkan untuk berdoa setiap kali akan bercermin. Gunanya adalah untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang diciptakan dalam bentuk tubuh kita, dan memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala perbagus pula akhlak kita semua, karena yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah bukanlah secantik atau setampan apa kita di dunia, namun sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, ini Ustadz, bagaimana sebenarnya pandangan dalam Islam tentang ketika kita bercermin? Bagaimana? Ternyata begini, dalam bercermin itu luar biasa. Jadi pertama fungsi cermin itu kan ada ini ya, untuk melihat bagian kita yang tidak terlihat gitu. Betul. Makanya kita kalau ngeliat cermin itu, wah ini alis kita udah cukup belum nih, aduh hidung kita udah mancung belum nih, atau masih gimana gitu kan, masih ada yang kurang saja. Ketahuilah bahwa inna syaitana lakum aduwwum mubin. Yang namanya syaitan itu adalah musuh yang benar-benar nyata. Nah, syaitan itu kalau dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan seorang yang jismun latif. Yaitu apa ya? Seorang makhluk yang lembut. Makhluk halus. Makanya syaitan disebut makhluk halus. Dia bisa masuk kemana saja. Nah, kalau orang yang lama-lama dia biasa ngelihat cermin gitu, berarti dia langsung otomatis setan tuh langsung masuk. Mempengaruhi lah ya? Mempengaruhi, dan ujung-ujungnya nanti itu berujung kepada
dia melihat sesuatu itu kurang. Misalkan dari segi penampilan dia kurang, kemudian dari segi kemanapun dia juga bisa kurang gitu, dari segi paras. Dan juga hati-hati, itu cermin juga bisa menyebabkan kesombongan. Oh gitu ya? Iya, karena dia kadang-kadang ngomong sendiri gitu kan di cermin, ih aku cantik banget sih gitu, sombong ya. Ternyata aku lebih cantik daripada si A misalkan, atau si B. Betul. Maka sebenarnya banyak sekali mudorot-mudorotnya. Nah, makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika bercermin itu berdoa. Allahumma kama hassanta khalqi hassin khuluqi. Ya Allah, seperti Engkau yang menciptakan kami dengan sebaik-baiknya ciptaan gitu. Maka perbaikilah kami, akhlak kami, dan juga adab kami seperti Betul itu. sekali. Jadi memang ketika kita bercermin itu ada adab-adabnya, terutama tadi doa supaya benar-benar Allah melindungi kita. Dan juga mungkin kita sering kali, terutama mungkin kaum hawa ya, merasa tadi kata Ustadz ya, merasa tidak puas, ada yang kurang, segala macam. Nah, syaitan kemudian memberikan pengaruh yang buruk. Nah, mungkin yang lebih baik kita selalu bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Betul, bersyukur. Ya? Nah, kalau kita kaitkan juga dengan kedatangan Raja Salman tadi, ya, dengan pangeran yang sedemikian tampan, ganteng. Itu juga bagian dari karunia yang Allah berikan kepada manusia, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi umat yang bersyukur, Ustaz ya. Amin. Nah, ini Ustaz, kalau kita lihat di belakang kita ini ada kegiatan Raja Salman bersama Presiden Joko Widodo yang beliau lakukan, salah satunya adalah bertemu dengan para ulama, ya, kemudian para tokoh-tokoh, kemudian juga ada beberapa MOU yang dilakukan untuk investasi di Indonesia. Mudah-mudahan kedatangan beliau ke Indonesia benar-benar bisa membawa keberkahan bagi kita semua, insyaallah. Karena itu yang kita rindukan ya. Betul sekali. Dan pemirsa, segmen kedua kita akan membahas tentang apa, Ustaz? Segmen yang kedua? Segmen yang kedua tentang warung tetangga itu lebih baik daripada swalayan. Betul sekali. Sesaat lagi tetap di Berita Islami Masa Kini.